Selamat datang di channel Pendongeng Sinopsis. Yo opo kabar semoga apik-apik ae. Film Korea berjudul Christmas Carol dirilis tahun 2022. Film ini memiliki rating 6,4/10 di IMDb. Film ini bergenre thriller. Film ini disutradarai oleh Kim Seong-soo. Film ini memiliki jajaran pemain seperti Park Jin-young, Kim Yang-min. Film ini merupakan adaptasi novel. Film ini berdurasi 131 menit. Cerita film dimulai dengan adanya laporan tentang seseorang yang tewas di tangki air apartemen. Il-woo berada di sebuah bus setelah pemakaman. Ia mengecek foto bersama teman-temannya. Ternyata itu adalah bus menuju penjara. Il-woo menjalani tes fisik. Ia pun bertemu Pak Guru Cho. Pak Guru menanyakan kabar nenek Il-woo tetapi sudah meninggal dunia. Il-woo terlihat tidak nyaman berbincang dengan Pak Guru. Ternyata Pak Guru selalu berkunjung ke rumah Il-woo setiap minggu sebagai bagian dari pusat kesejahteraan. Pak Guru meminta untuk Il-woo tidak membalas dendam ke orang-orang yang membunuh saudara kembarnya di penjara. Il-woo pun marah. Il-woo pun masuk ke dalam kelas dan diperkenalkan oleh Pak Guru. Saat duduk Il-woo diejek oleh orang yang dulu menyerang saudaranya bahwa mereka terlihat sama sambil mengutuk. Il-woo pun marah dan berusaha menyerangnya. Polisi pun melerai kejadian itu dan Il-woo terus-menerus mengutuk orang yang mengganggu saudaranya. Il-woo dihukum berlutut di depan kelas karena berbuat onar. Sipir Han pun datang dan memberitahukan bahwa semua tahanan harus taat pada aturan dan menyuruh para tahanan mengonggong atau akan dihukum. Selain Il-woo mereka semua menggonggong seperti anjing. Dan Sipir Han menanyakan alasan dia tak mengonggong dan mengatakan dia tak bersalah. Sipir Han pun memukul Il-woo. Il-woo pun melawan dan berusaha kabur tetapi ditangkap oleh dua sipir yang berjaga. Sipir Han mengeluarkan tongkat pemukul dan memukuli Il-woo. Il-woo pun meringis kesakitan. Sipir Han menginjak tangan Il-woo. Pak Guru pun melanjutkan pelajaran di dalam kelas seperti tidak terjadi apa-apa. Sipir Han terus memukul Il-woo sedangkan orang-orang yang mengejek Il-woo tertawa di dalam kelas. Pak Guru meminta keringanan karena itu hari pertama Il-woo dan Sipir Han mengabulkannya dan menaruh Il-woo di ruangan terpisah. Il-woo meringis kesakitan di penjara. Dijelaskan bahwa saudara Il-woo memiliki kebutuhan khusus. Terlihat mayat adik Il-woo yang tersenyum tetapi memiliki muka yang seperti orang dipukuli. Esok paginya Il-woo terbangun di ruang kesehatan penjara dan berjalan mengambil benda tajam dan dimasukkan ke perban lukanya. Il-woo ditanyai dokter dan beralasan meminta obat penghilang rasa sakit. Pembuli saudara Il-woo saling berbicara di toilet dan didengarkan oleh San Hwan. Saat balik badan ia kaget dan mulutnya ditutup oleh Il-woo. Il-woo yang mendengarkan cerita mereka tentang saudaranya pun marah dan masuk ke kamar mandi. Il-woo yang kesal mengeluarkan cutter dan masuk ke bilik kamar mandi. San Hwan yang menonton hal itu lari meminta pertolongan Pak Guru. Pak Guru pun datang dan meminta Il-woo menghentikan perbuatannya. Aksi tersebut ketahuan oleh Sipir Han. Il-woo yang tersulut emosi mengores muka orang tersebut dengan cutter dan berdarah. Orang tersebut kesakitan dan Pak Guru berhasil mendobrak pintu dan menarik Il-woo dari sana. Orang tersebut berjalan sambil menyeret badannya keluar kamar mandi. Il-woo memukul Pak Guru dan hendak menghentikan orang tadi tapi tertangkap oleh sipir yang datang. Orang tersebut dibawa pergi oleh tahanan yang lain. Pak Guru mengecek Il-woo. Pak Guru melihat gunting yang digunakan Il-woo dan terlihat Sipir Han memperhatikan Pak Guru sebentar dan pergi. Malam hari di sel milik Il-woo ada seseorang masuk ke sel dan memukul kepala Il-woo menggunakan kunci Inggris. Kepala Il-woo pun berdarah dan melawan balik orang yang menyerangnya. Dengan kepala yang berdarah Il-woo pun mencabuti paksa gigi orang tersebut menggunakan tang. Sipir Han pun masuk dan menembakkan taser ke Il-woo. Esoknya orang itu dibawa ke rumah sakit dan Sipir Han yang lain mengadakan rapat dan ingin mengusir Il-woo dari sana. Pak Guru memberikan saran akan berbicara dengan Il-woo. Pak Guru pun berbincang dengan Il-woo dan ternyata Pak Guru mengetahui perbuatan malam tersebut adalah perbuatan Sipir Han. Pak Guru menanyakan pada Il-woo apakah ia yakin mereka bertiga adalah pelakunya. Il-woo pun berkata pada malam Natal mereka bertiga berkunjung ke toko dan terlihat di CCTV toko. Pada saat mereka memukul saudara Il-woo ternyata sedang melakukan panggilan telepon dengan Il-woo dan mendengar suara mereka. Setelah berbicara dengan Pak Guru,
Ilwo pun kembali mengikuti proses belajar di kelas kembali. Saat istirahat temang sebelahnya memberikan obat penghilang rasa sakit tetapi Ilwo menolak dan membuangnya. Orang tersebut bernama San Huan. San Huan pun memungut pil itu. Di malam hari Pak Guru berbincang kembali dengan Ilwo. Pak Guru meminta Ilwo memaafkan orang yang menyakiti kakaknya. Pak Guru memberikan kunci penjara dan menyuruh membawa cucian ke asrama. Saat berada di ruang cucian, Ilwo melihat San Huan disuruh menyelundupkan rokok oleh Jahun DKK. Saat tugas membersihkan kelas Ilwo mengikuti San Huan yang membuang sampah, dan mengajak ngobrol. Ilwo bertanya kenapa San Huan mengikuti Jahun DKK. San Hua pun marah karena Ilwo tidak datang saat janji menemui adiknya. Di sisi lain sipir Han diancam oleh salah satu tahanan. Orang tersebut bernama Go Bang Chon, dia akan seasrama dengan Ilwo DKK. Bang Chon diletakkan oleh Jahun di sana untuk membunuh Ilwo. Pada hari adik Ilwo menelpon Ilwo, ia sedang bekerja untuk menjadi tukang pukul. Ilwo merencanakan sesuatu dan meminta pertolongan Pak Guru. Pak Guru memberikan kunci kepada Ilwo. Ilwo mengambil kunci kamar mandi. Esoknya adalah hari mandi bersama tahanan. San Huan izin tidak mengikuti mandi dikarenakan adanya konsultasi. Setelah semua tahanan masuk ke kamar mandi, Ilwo mengecek keberadaan polisi di luar. Setelah menunggu beberapa saat para polisi pun meninggalkan kamar mandi tersebut dan para tahanan hampir selesai mandi. Lampu kamar mandi menjadi temaram dan Ilwo pun masuk dan meminta semua keluar kecuali Jahun. Ilwo dan Jahun DKK bertengkar habis-habisan di dalam kamar mandi tersebut. San Huan dan Pak Guru terus menunggu dengan cemas. Waktu yang ditunggu Pak Guru pun usai. San Huan meminta kelonggaran untuk menunggu 5 menit saja. Setelah mengalahkan semua anak buah Jahun, tersisalah Jahun yang ketakutan dan memberitahukan bahwa ia tidak membunuh saudaranya pada malam itu. Ilwo yang sudah terluka parah menarik kaca yang berada di perutnya dan terus mendekat ke arah Jahun. Datanglah Pak Guru tersebut beserta 2 orang polisi. Polisi berjaga di luar sementara Pak Guru datang dan mengambil besi yang disembunyikannya. Pak Guru memukul kepala semua anggota Jahun DKK dan Ilwo pun pingsan. Ilwo pun dibawa ke ruang operasi dan berada di rumah sakit. Ilwo pun mempertanyakan kenapa Pak Guru melakukan hal tersebut sambil berbicara dengan San Huan. Di sisi lain Pak Guru sedang berbicara dengan pengacaranya dan berkata bahwa ia akan menerima hukuman apapun yang diberikan. Ternyata Pak Guru pun juga melakukan pelecahan ke adik Ilwo dikarenakan menyukai adik Ilwo. Pak Guru pun dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan Ilwo pun datang mengunjungi Pak Guru dan Pak Guru menceritakan semuanya. Ilwo pun marah dan mempertanyakan kenapa dia melakukan hal itu. Di ending film memperlihatkan apa yang terjadi malam sebelum Natal pada adik Ilwo setelah dipukuli oleh Jahun DKK. Adik Ilwo bertemu dengan Pak Guru dan Pak Guru melakukan pelecehan tersebut. Saat itu adik Ilwo pun tewas dan Pak Gurulah yang memasukkan adik Ilwo ke dalam tangki air itu. Ayah Jahun mengirimkan orang untuk membunuh Pak Guru. Di hari Natal Ilwo pun bertemu dengan San Hua dan memandangi langit Natal. Sekian, kesimpulan dari film ini yaitu jika kita menyayangi seseorang ungkapkanlah sebelum terlambat dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Demikian sinopsis dari film ini dan mohon maaf apabila adanya kesalahan sinopsis. Sekian dan terima kasih.